pagi dari Sydney. Kembali lagi bersama aku. Ya, udah lama sekali ya aku tidak pernah buat video. So, hari ini aku sempatkan waktu untuk buat video. Jadi video hari ini aku ingin sharing buat teman-teman, karena banyak yang berpikir bahwa kalau ke Australia itu berarti harus orang-orang kaya ya, harus orang-orang berduit gitu. Karena dulu pikiran aku pun seperti itu gitu. Jadi selama dulu aku belum kesini gitu, ke Australia itu harus orang-orang kaya ya. Soalnya kan prosesnya mahal gitu dan gak ada visa kerja kecuali visa sekolah sambil bekerja, which is agak sulit gitu karena kan kita harus bayar uang sekolah di depan. Ya, jadi dulu tuh kepingin punya pacar yang bekerja di Jepang, pingin punya pacar yang bekerja di Korea. Ternyata Tuhan ngasih gue jodoh sama pacar yang ada di Australia dan akhirnya mau nikah sama gue gitu. Jadi ya itu storynya dulu. Oke. So setelah aku nyampe sini gitu, aku suka kepo gitu. Aku suka tanya-tanya anak-anak Indonesia yang ada di sini karena kan umur aku cukup bisa dibilang umur aku agak up kan, maksudnya umur aku tuh agak tua gitu dari anak-anak yang ada di sini. Jadi kalau aku kan udah 30-an ke atas. Nah, rata-rata anak-anak Indonesia yang ada di sini tuh masih 18 tahun, 19 tahun, 20, 25 kayak gitu. Jadi umur segitu tuh gue masih dibilang aku tertua kan. Jadi kalau aku kepo ya mereka hargai aku aja gitu. Mereka terbuka aja karena kan secara umur, apalagi gitu orang Asia kan biasanya mereka lebih menghargai kan orang yang agak umur gitu. Nah, karena umur aku udah agak 35 ke atas gitu, jadi mereka kayak menganggap aku kakak dan kalau aku nanya apa-apa mereka kayak jawab gitu. Jadi aku sering kepo, gimana kok bisa sampai ke sini? Gimana dulu prosesnya ke sini? Berapa dulu uang yang kalian habiskan proses ke sini? Terus sekolahnya di mana? Uang sekolahnya berapa? Jadi aku tuh suka kepo kayak gitu-gitu. Nah, di sini aku cukup kenal banyak juga anak Indonesia dan aku kenal dengan background yang berbeda-beda. Jadi ada anak dari keluarga yang benar-benar miskin dari ceritanya mereka, ada dari keluarga yang memang cukup tajir gitu. Dan setelah sampai sini aku tuh kadang ngerasa bangga gitu. Ternyata kita tuh orang Indonesia banyak ya yang tajir-tajir melintir gitu loh, yang tidak kelihatan gitu. Selama ini kan kita cuma tahu kayak Sultan Raffi Ahmad gitu kan, kayak kelihatan kan di TV, ini orang tajir melintir, hartanya kemana-mana, rumahnya mewah-mewah gitu kan. Nah, tapi setelah aku berkenalan dengan anak-anak Indonesia, ternyata tuh banyak orang-orang tajir di sini gitu. Maksudnya anak-anak orang tajir dari Indonesia gitu. Jadi orang tuanya memang cukup tajir gitu. Dan di sini tidak kelihatan anak orang tajir dari Indonesia dan anak orang miskin dari Indonesia itu tidak kelihatan gitu. Karena anak-anak orang tajir di Indonesia yang tinggal di Indonesia itu kelihatan ya hidup mereka, kayak contohnya mereka punya geng gitu kan, terus kelihatan dari HP-nya atau kelihatan dari pakaiannya atau apanya, atau mungkin dari kehidupan hari-harinya itu kan kelihatan kan di sosmed gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak kelihatan mana anak orang-orang tajir di sini dan tidak tuh nggak kelihatan gitu. Justru kalau aku ngelihat dari menurut pandangan aku gitu, kadang-kadang anak-anak orang kaya di sini tuh aneh gitu loh. Jadi mereka tuh rajin-rajin, ulet. Makanya aku berpikir pantas aja nih orang lahir dari keluarga yang kaya. Pasti orang tuanya rajin seperti ini anak gitu. Jadi anak-anak di sini tuh rajin-rajin, anak-anak orang kaya. Salah satu teman gua, teman kerja gua, jadi kita kerja di satu tempat, bekerjakan pekerjaan yang sama guys. Jadi kita tuh tukang cleaning service di sini dulu. Sekarang aku udah tidak kerja lagi cleaning service karena kan aku harus keluar karena nggak terlalu cocok lagi waktunya karena aku punya anak kan. Jadi dan sampai sekarang teman gue tuh masih kerja di cleaning service itu. Bayangin nggak sih guys, dia tuh anak orang kaya, tajir. Dia sekolah di sini di NSW, jadi Universitas Sydney, New South Wales. Itu dia sekolah di situ dan itu uang sekolahnya mahal, nggak main-main. Aku tanya, uang pendaftarannya aja itu 800 juta. Mau apa lo? Jadi gue nggak tahu itu uang sekolahnya dia pendaftaran 800 juta. Gue langsung kayak
Karena kan dia sering jemput gue pakai mobilnya dia. Jadi dia tuh kalau mau ke tempat kerja lewatin rumah gue dulu. Jadi gue selalu nebeng ke dia, pulang juga nebeng ke dia. Ya kayak sopir lah, enak kan punya brondong gitu, punya sopir. Alright. Jadi gue ngeliat dia tuh kerja rajin banget, dan dia bekerja lagi di tempat lain juga, cleaning service gitu loh. Dia bekerja dalam satu hari kayaknya 10 jam atau 11 jam gitu. It's like wow gitu loh, hebat sekali. Dan masih sekolah di sekolah itu. Kayaknya tahun ini dia bakal selesai. Dia bilang sama aku 2022 lulus ya, dia akan wisuda tahun ini. Jadi gue kayak salut aja gitu, ini orang udah tajir dari Indonesia, di sini masih mau kerja cari dolar kayak kita. Apa kabar kita nih orang melarat kayak gini kalau masih malas-malasan, malu gitu. Jadi kayak like salut gitu sama orang-orang yang kaya. Itu tentang orang-orang kaya. Nah, orang miskin, oke. Jadi gue suka kenalan sama anak-anak Indonesia. Jadi aku tahu ada beberapa teman gue yang berasal dari keluarga yang cukup miris dari ceritanya mereka. Mudah-mudahan mereka nggak bohong. Tapi aku rasa itu nggak bohong, itu benaran gitu. Karena mereka benar-benar cerita ke gue itu secara benar, dengan pikiran aku, mereka benar cerita ke aku gitu. Jadi aku punya teman satu dari Singkawang. Temanku dari Singkawang banyak, tapi satu ini yang aku salut. Jadi dia tuh berlima bersaudara. Mereka lahir di Singkawang, berempat lahir di Singkawang, satu lahir di Jakarta. Jadi saat mereka masih kecil, mama bapaknya merantau ke Jakarta menjual ikan teri, bubur ikan teri ya. Jadi kerjaan mereka di Jakarta adalah mamanya merantau ke Jakarta dulu 2 bulan, mereka dititipkan ke neneknya. Setelah itu mereka pindah ke Jakarta semua. Di Jakarta mereka sewa gubuk. Katanya rumah tuh kayak rumah gubuk gitu, jadi nggak ada dapur, nggak ada apa gitu, kayak kos gitu, tapi rumahnya hancur sekali katanya. Jadi mereka disuruh taruh karpet, jadi tempat itu bisa dijadiin ruang tamu, bisa dijadiin tempat masak, bisa dijadiin semua gitu. Jadi nggak ada namanya ruang tamu, nggak ada namanya tempat tidur. Jadi siang kasurnya dilipat, malam kasurnya ditiniin, dibuka terus tidur kayak gitu. Terus mereka 7 bersaudara, jadi anak 5 bapak mama. Tapi mereka gigih gitu. Jadi mereka gigih, mamanya orang bekerja keras, bapaknya pun juga bekerja keras, sampai akhirnya mereka bisa melakukan pekerjaan anak-anak yang pertama, yang kedua. Nah, anak yang pertama sama yang kedua mereka sudah bisa bekerja di toko di Tanah Abang. Jadi mereka ngikut orang, mereka kerja digaji bulanan seperti biasa lah di Indonesia. Bapak mamanya tetap jualan bubur di pasar. Oke. Jadi bapaknya bekerja, mamanya bekerja jualan bubur, 2 orang ini. Terus kakaknya juga bekerja di Tanah Abang. Kakaknya lagi satu bekerja di Tanah Abang. Jadi ada 4 orang yang bekerja. 4 orang ini bekerja, kerja mati-matian, nabung. Proseslah anak ketiga untuk datang ke Australia. Itu amazing gak sih? Luar biasa gak sih dari cerita ini? Jadi 1 orang ini masuk ke Australia dan sekolah di Australia dan bekerja di Australia. Ini anak yang udah berhasil masuk ke Australia dan bekerja di Australia, kerja sungguh-sungguh, tarik satu-satu. Jadi tarik dulu anak, setelah dia berhasil masuk, dia tarik anak, dia tarik anak kedua. Anak kedua berhasil masuk. Jadi anak ketiga tadi kan masuk kan? Dia bekerja mati-matian sekolah di sini, tarik anak kedua untuk sekolah di sini juga sambil bekerja. Ini 2 orang yang tadi anak ketiga sama anak kedua, tarik lagi anak keempat, bekerja, tarik anak pertama, habis itu tarik anak kelima. Mereka di sini berlima, saudaranya 5 orang, ada semua di sini. Itu luar biasa nggak sih? Dan setelah mereka semua berlima bekerja dan sekolah di sini, yang sekolah tinggal 2 orang, yang 2 orangnya sudah menikah sama orang sini. Jadi cewek-cewek sudah menikah sama orang sini, yang cowok sudah proses untuk mengambil S2-nya di sini. Yang 2 orangnya, yang satu juga pacaran sama orang sini, yang satu lagi yang masih single. Dan itu teman gua. Itu kayak like, wow, ternyata kalau kita tuh punya kemauan, semua itu bisa terjadi gitu loh teman-teman. Jadi kayak like dari ceritanya mereka ini gue kayak like, wow, hebat gitu loh.
Jadi balik lagi tadi ke proses anak yang pertama masuk ke sini. Jadi mereka tuh kumpul-kumpul uang itu belum mencukupi. Jadi uang mencukupi dari kumpulan dari bapak mamanya, dari dua abangnya yang bekerja di Tanah Abang itu belum mencukupi. Mereka ngutang ke bos mereka yang di Tanah Abang untuk proses visanya anak agar bisa sekolah di sini. Setelah ini anak masuk di sini dan sekolah di sini dan bekerja di sini, ini anak kerja berjuang di sini, kirim balik ke keluarganya, ganti uang si bos yang ada di Tanah Abang. Itu like, wow. Gue kalau ingat cerita itu, kalau ingat cerita si teman gue yang ceritanya ini, itu kayak luar biasa banget gitu loh, kayak wow. Sampai sekarang gue kayak masih like bilang wow gitu. Mungkin karena gue orang kampung dan mustahil kepikiran gue bisa datang ke Australia, itu gue memposisikan diri aku ke mereka itu kayak like hebat gitu loh, hebat banget. Jadi sekarang mereka di sini dan aku pernah ketemu ibunya, bapaknya aku udah pernah ketemu. Jadi ibunya pernah datang liburan ke sini dan balik ke sini, dan pas coronavirus kemarin 2019 ya kalau nggak salah, iya 2019 mamanya 2020 mamanya meninggal gara-gara virus, karena kan mamanya cukup umur kan. And rip for my friends mama. Oke. Dan mereka luar biasa, sekarang mereka masih ada di sini bersaudara, 5 bersaudara ada di sini. Itu kayak like yang satu udah pindah ke Taiwan, mereka udah menikah di Taiwan. Jadi sekarang tinggal 4 di sini. Itu luar biasa loh kalau misalnya kita tuh ada kemauannya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu Tuhan kasih jalur kita tuh kemana dan kita bakal nyampe kemana, itu kita nggak tahu. So buat teman-teman yang memang pingin kayak like aduh mustahil nggak sih kalau aku ke Sydney, nggak usah nyerah gitu. Tetap aja optimis, cari dokumen, terus cari uang, karena rezeki itu nggak akan kita kira ya bakal numpuk di mana dan kapan numpuk ya kita nggak tahu. Oke, itu cerita teman gue salah satunya yang dari Singkawang. Nah beberapa teman-teman lain aku yang proses kesini juga yang berasal dari keluarga yang bilang cukup mampu adalah mereka mengandalkan sertifikat tanah. Tapi ini cukup riskan, cukup bahaya kalau misalnya kalian tidak yakin dengan diri kalian sendiri, karena bekerja di Australia itu bukan bekerja yang gampang, cari uang di Australia itu bukan hal yang gampang, dan uang sekolah di sini juga bukan biaya yang gampang gitu. Jadi pertimbangan baik-baik. Cuman kalau aku boleh sharing, beberapa teman-teman gua di sini mereka melakukan hal itu. Jadi ada 2 atau 3 orang yang melakukan hal ini. Jadi mereka menggadai sertifikat tanah, rumah, sama sertifikat omnya dia, sertifikat tanah omnya. Jadi mereka menggadai itu. Setelah dia nyampe sini, dia bekerja, sekolah, dan bekerja mati-matian dan kirim balik ke kampung halaman, dan sertifikat itu diambil kembali satu persatu, dan sampai sekarang sertifikat itu semua sudah di tangan kembali. Itu sih cukup tanggung jawab yang berat ya, cukup ini. Jadi kalau misalnya teman-teman kira-kira janganlah terlalu bahaya, mending jangan. Tapi kalau misalnya kira-kira yakin karena teman-teman gue di sini mereka melakukan hal itu, ya why not? Gitu kan, semua itu tergantung dari ukuran diri teman-teman masing-masing. Jadi kalau sekira mampu lakukan, kalau tidak ya enggak. Oke. Terus yang terakhir teman-teman gue adalah mereka berhutang bank. Saya nggak tahu mereka cara berhutang bank kayak gimana karena mereka punya usaha. Maka mereka punya bisnis kecil-kecilan dan mereka berhutang bank. Dan itu yang mereka lakukan adalah dengan ajukan apply visa WHV, karena WHV modal tidak terlalu tinggi ya. Maksudnya untuk ukuran teman-teman di sini ya, karena kan mereka bilang banyak yang menghabiskan uang sekitar 70 juta, 80 juta untuk ngurus WHV. Jadi cukup oke gitu. Tapi kalau untuk sekolah kan memang udah harus ratusan juta ke atas kan. Jadi cukup tinggi. Tapi menurut teman-teman gue yang pakai berhutang adalah mereka melakukan visa WHV. So kalau misalnya teman-teman kira-kira rasa mampu ya bisa contohi pengalaman teman-teman gue yang ada di sini. Tapi kalau misalnya sekira jangan deh, ya jangan gitu, karena gue nggak mau kalian nonton video gue terus kalian langsung berhutang tanpa memikirkan resikonya ke depannya gitu. Oke?
So itu cuman gambaran dari beberapa orang-orang yang aku kenal di sini. Nanti tergantung ukuran teman-teman, jalan apa yang kira-kira kalian harus ambil, apakah ini yes atau tidak. So disaring baik-baik, jangan ditelan mentah-mentah, oke? So itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Selamat pagi dari Sydney, bye bye.